Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir Juz Amma. Kita masih berada di surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Yang lalu pembahasan agak panjang tentang hukum orang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari ayat Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah yang merugi. Yang lalu sudah dibahas panjang bahwa membenci apa yang dibawa oleh Rasul hukumnya kafir. Dan kita sudah melewati pembahasan bahwa membenci itu adalah amalan hati. Amalan hati tapi bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, semua yang dibawa oleh Rasul SAW bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tadi ada yang tanya apakah termasuk membenci hukum poligami? Semua hukum yang Allah tetapkan kemudian dibenci maka mengeluarkan pelakunya dari Islam. Selanjutnya di sini kata beliau manistahza'a, termasuk pembatal Islam, keluar pelakunya dari Islam orang yang istahza'a. Istahza'a itu mencela. Kalau membenci itu amalan hati, kalau ini sudah amalan lisan. Bahkan mencela ini tidak hanya lisan saja, bisa dari mimik wajah. Misalnya kerlingan mata atau lainnya dari anggota badan yang bermakna celaan. Bisyai'in min dinir Rasul, mencela sesuatu dari agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au thawabihi au iqabihi kufrun, atau membenci balasan atau hukuman, membenci hukuman Allah itu juga kufur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mencela? Istihza tadi mencela. La ta'tadiru, jangan kamu banyak alasan. Qad kafartum, sungguh kamu telah kufur, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Nah. Wa hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia tadi, surat apa ini Pak Jazuli? Loh. Surat apa ini? Nanti dilihat ya. Ayat yang mulia ini ja'at fi sababi nuzulihi. Ayat yang mulia ini diterangkan tentang sebab turunnya ayat ini. Anna jama'atun minal muslimin, bahwa sekelompok dari muslimin,
kanu ghazatun, mereka berperang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini jamaah muslimin, bukan mukminin. Mereka berperang bersama Nabi fi ghazwati Tabuk, yaitu perang Tabuk, jalan dari Madinah menuju Syam. Fajtami'u fi majlisin, sepulangnya mereka duduk-duduk di suatu tempat. Fatakallama wahidun minhum, salah seorang dari orang yang duduk-duduk itu bicara. Ma ra'aina mithlu qurra'ina haula, kita tidak melihat seperti qurra'ina. Qurra itu kalau zaman sahabat adalah ahli fikih, ulamanya kalau sekarang. Bukan hanya pembaca, tapi mereka ini adalah ulamanya. Kami tidak melihat seperti qurra'ina haula, arghabu butunan, mereka itu paling doyan makan. Wala aqdabu alsinan, tidak ada lisan yang paling banyak dusta dari mereka ini. Artinya lisan mereka paling banyak dusta. Wala ajbanu indal liqa, dan tidak aku lihat orang yang paling penakut ketika menghadapi musuh. Ada 3 hal ya: banyak makan, banyak dusta, penakut. Yaknuna, yang mereka tuju dari ucapan orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa kana fil majlis, di majlis tersebut, di tempat orang-orang duduk tadi, syabun, ada seorang pemuda, minal ansor, pemuda Ansor, yuqalu lahu Auf bin Malik, yang bernama Auf bin Malik. Faqala lihadzal rajul, maka orang Auf tadi berkata pada orang yang bicara tadi, kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka munafikun, sungguh engkau ini adalah munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan kabarkan pada Rasul. Sungguh aku akan laporkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka berdirilah Auf bin Malik, dhahiban ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Auf berdiri pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyahbirahu, untuk memberi kabar. Fawajada annal wahya sabaqahu, tapi Auf ini didahului oleh wahyu. Wahyunya lebih dulu nyampe ke Rasul daripada Auf bin Malik. Wa nuzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu telah mendahului beliau, mendahului Auf. Fa akhbarahu Allah jalla wa ala bima qalahu haula'i fi majlisihim, Allah telah mengabarkan. Sebelum siapa tadi? Auf. Allah telah mengabarkan apa yang telah dikatakan mereka. Kenapa kok mereka, padahal yang bicara satu? Karena yang lain diam. Nah, yang lain diam. Au qalahu wahidun minhum, atau yang bicara cuma satu, wal baqiyatu lam yunkiru alai, sementara yang lain diam, tidak mengingkari. Kecuali siapa tadi? Auf bin Malik. Walamma nazala dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtahala min makanihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini turun, beliau pergi dari tempatnya. Warakiba rahilatahu, dan Rasul menaiki kendaraannya,
lamma balaghahu hadzal qaul asyani, karena Rasul mendengar ucapan ini dan Rasul berangkat. Faja'a hadzal rajul, maka orang ini mendatangi Rasul, alladzi takallama ya'tadiru lirrasul. Orang tadi mendatangi Rasul, mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta uzur. Minta uzur, menyampaikan alasan-alasan sambil mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nahudu, kami tadi cuma nahudu. Nahudu itu bercengkrama. Apa bahasa kita? Ngobrol. Wanal abu, dan kami main-main. Natahaddatsu hadisar raqib naqta'u bihi an-tariq. Bincang-bincang orang yang lagi kecapean di kendaraan, capek. Kemudian kami sedang berhenti istirahat, ngobrol. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada orang tadi. Wa huwa muta'alliqun binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi bergantungan, minta udzur tadi bergantungan, merengek-rengek, bergantungan di tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War rasulu la yaltafitu ilaihi. Sementara Rasul tidak menoleh ke orang ini. Wala yazidu, dan Nabi tidak menambah ala qiraatil ayah. Rasul hanya membaca ayat yang baru turun. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mencela, saling mencela? La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Tadi orangnya kan minta alasan, ya, menyampaikan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas tapi ayatnya ya, dikafirkan oleh Allah gara-gara apa? Mencela. Faqauluhu jalla wa ala, di ayat ini Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah iman kalian. Hadza dalilun ala annahum kanu mu'minin. Ini ayat ini menjelaskan bahwa asalnya mereka itu mukminin. Mukminin itu lebih tinggi dari muslimin. Nah, Auf tadi bilang munafik. Bukan munafik. Walaisa munafikin. Mereka bukan munafik. Mereka orang beriman. Wa dalla ala anna man istahza'a billah. Ayat ini menerangkan bahwa barang siapa yang berani mencela Allah, au bi rasulihi, atau mencela rasulnya, au bima jaa anillahi wa rasulihi, atau mencela apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu yakfuru ba'da imanihi. Yang demikian ini hukumnya kafir setelah keimanannya. Ya, barang siapa yang berani mencela. Maka hati-hati, jangan sampai keluar ucapan-ucapan celaan. Walaupun misalnya orang berjenggot dicela, orang ngangkat kainnya dicela, orang pakai cadar dicela, dan seterusnya dari ajaran-ajaran Nabi. Wa yartaddu anil Islam, akibatnya mereka murtad dari Islam. Murtad itu hukumnya dipenggal lehernya. Hukum Islam bagi orang yang murtad, disembelih, dipenggal lehernya, dan tidak disolati.
dibuatkan lubang seenaknya dilempar biar tidak bau mengganggu orang. Hukumnya tidak beda dengan bangkai atau hewan yang mati. Wa hadza mahallus syahid minal ayah. Inilah penjelasan ayat tadi, bahwa orang yang berani mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ajaran Allah dan mencela ajaran Rasulnya, itu kufur, kafir. Idh law kanu qabla maqalatihim munafikin lam yakul qad kafartum ba'da imanikum. Kalau mereka itu orang munafik sebelum bicara, misalnya yang ngomong itu munafik, maka Allah tidak mengatakan sungguh kamu kafir setelah iman kalian. Mestinya kamu telah kufur setelah munafik, kan begitu. Tapi ini Allah katakan kamu kafir setelah iman. Li'annal munafiqina laisu mu'minin, karena munafik sendiri bukan orang beriman. Minal asli, asalnya orang munafik itu bukan orang beriman. Fala yusammuna bil mu'minin, sehingga orang munafik itu tidak bisa dinamakan orang beriman. Wa innama yusammuna bil munafikin, mereka diberi nama munafik. Waqad qala Allah jalla wa ala, Allah mengatakan fil ayatil ukhra, di ayat lain, fil munafikin, tentang munafikin, Allah mengatakan wa laqad qalu kalimatal kufri, mereka telah mengucapkan dengan kalimat kufur, kata-kata kufur, wa kafaru ba'da islamihim. Nah, mereka telah kafir setelah Islam mereka. Nah, tadi setelah iman mereka, ini setelah Islam mereka. Walam yakul ba'da imanihim, Allah tidak mengatakan setelah iman mereka. Wal islamu maknahu, adapun Islam maknanya i'lanud duhul fil Islam. Islam itu maknanya pengumuman masuk dalam agama Islam. Wa illam yakun shadiqan, sekalipun tidak benar. Mungkin karena kecantol mau nikah misalnya, atau tendensi-tendensi dunia yang hatinya belum beriman. Wa illam yakun shadiqan fi qalbihi, sekalipun dia tidak benar dalam hatinya, tapi mereka sudah baca syahadat, kita secara zahir menghukumi mereka sebagai apa? Muslim. Faqad yakunu kafiron, kadang dia kafir fil batin, batinnya kafir, membenci Islam batinnya. Wa in kana yadharul Islam, sekalipun mereka itu menampakkan Islamnya, menampakkan ajaran Islam. Wa hadza huwa al munafiq, inilah definisi munafik, yaitu orang kafir menampakkan apa? Islam. Wal ayatu laisa fiha, adapun ayat tadi bukan masalah ini. Annahum kafaru ba'da imanihim, adapun ayat tadi mereka kafir setelah iman, padahal iman itu sudah di atasnya Islam. Bal fiha kafaru ba'da islamihim, adapun munafik dikatakan oleh Allah mereka kafir setelah iman Islam mereka. Nah, fafarku baina mujarradil Islam wa bainal Islam iman, maka beda antara orang yang sekedar masuk Islam dan orang yang beriman. Nah, maka ayat di atas itu menunjukkan beberapa perkara, nah, yang sangat penting. Awalan, yang pertama, annahu yajibu ihtiramun wa ta'dhimullah, bahwa setiap mukmin muslim itu wajib menghormati dan mengagungkan Allah. Wa ijlaluhu, dan wajib memuliakan Allah. Wa anna man tanaqqasallaha fa innahu yakfur, bahwa barang siapa yang mencela Allah, nah,
nakoso itu artinya berkurang. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yakfuru, maka itu kufur. Nah, barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala, maka itu kufur. Mithlu ma qalatil yahud, seperti yang dikatakan oleh al-yahud, Yahudi. Yadullahi maghlulah, dia mengatakan Allah itu pelit. Nah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini kiasan mau mengatakan Allah itu pelit dengan mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Seperti kita mengatakan ringan tangan, ya. Itu artinya sering gampang bantu orang. Nah, Gullat aidihim, mereka melampaui batas, walu'inu, dan mereka dilaknat, bima qalu, karena apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutotan, di ayat berikutnya ini masih kepotong. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maksudnya lawan dari maglulah. Maglulah terbelenggu, lawannya terbentang. Maksudnya Allah itu maha rahmah, maha pemberi. Wa qauluhum, dan ini dalil kafirnya orang yang apa tadi? Mencela, ya, mencela Allah. Di ayat lain Allah katakan tentang omongannya, ucapannya orang Yahud, innallaha fakir, Allah itu fakir, wa nahnu aghniya, dan kami ini orang kaya. Ketika Allah mengatakan barang siapa yang mau memberi pinjaman pada Allah, maka Allah akan balas dengan balasan yang melimpah. Wa mithlu maqalatin nasara, demikian juga orang Nasara, innallahu wal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih di sini maksudnya Nabi Isa. Nabi Isa itu Allah. Nah, ini mencela, ini celaan kepada Allah. Termasuk salib itu bentuk celaan kepada Allah. Makanya para ulama memejamkan mata kalau ada lihat salib. Maka walaupun cuma jenengan pelihara burung, ya, yang suka burung biasanya mau naikkan, nyantolkan itu loh, kurung ke atas, itu apa namanya nih, tongkatnya itu di model salib, ya, itu dihindari yang seperti itu, karena itu salib itu gambaran celaan kepada Allah. Allah itu untuk menebus dosa hambanya mengorbankan diri, ini sudah celaan kepada Allah, sehingga dia masuk menjadi bayi yang dikandung oleh seorang ibu, kemudian keluar dari campur kotoran-kotoran, disusui, dirawat, dipopoi, dicawii oleh seorang wanita. Yang ngurus alam selama itu siapa? Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan setiap hari siapa? Dia dirawat oleh Maryam. Kemudian setelah besar dia disalib oleh orang Yahudi. Tapi malah salibnya yang diagungkan. Mestinya yang nyalib itu kan lebih mulia mestinya. Nah, maka nanti Nabi Isa itu faham betul tentang akidah ini, keyakinan yang ada pada salib. Sebentar lagi Allah akan menurunkan Nabi Isa dan menghancurkan salib-salib itu. Dan mereka, Nabi Isa mengajak manusia untuk masuk Islam semuanya. Tidak mengajak kepada kitab apa? Injil. Berpegang kepada Al-Quran. Nah,
Dan tidak diterima lagi namanya jizyah. Saya tidak mau masuk Islam Nabi Isa, saya mau bayar upeti saja. Tidak bisa, mati atau masuk Islam. Sebentar lagi. Nah, maka kalau ada salib-salib atau muslimin buat jendela di model salib, jendelanya kayak gitu, nanti atasnya itu di agak model salib kayak gitu. Ya, itu dihindari kayak model-model kayak gitu. Atau tulisan, bahkan tulisan Latin itu abjad, T-nya di model salib, itu para ulama nggak suka. Kalau buat T yang bawahnya kasih bengkok biar nggak kayak salib. Karena termasuk ajaran Allah, ajaran Rasulnya membenci syiar-syiar orang kafir. Dan haram hukumnya memakai atau beli salib untuk dijadikan kalung atau dijadikan apa. Hadza tanaqqasa lillah, ini adalah atau tanaqqasun lillah wa kufrun billahi azza wajal. Ucapan Yahudi tadi dan ucapan Nasrani ini merupakan kekufuran. Karena ini pelecehan, perendahan kepada Allah. Yang kedua, an tanaqqasa ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun aidon, bahwa meremehkan atau melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga kekufuran. Li'anna Allah jalla wa ala amara, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bita'dzimir rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memerintahkan untuk memuliakan Rasul. Wa tauqirihi, tauqir ini memuliakan, wa ihtiramihi, menghormati. Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin sudah diterangkan kalau ada kata-kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Iyanya ini huruf apa? Seruan, huruf nida. Yang menunjukkan ketika yang diseru orang beriman bahwa setelah kata ya ayyuhalladzina amanu ada larangan atau perintah. Nah, dan menunjukkan bahwa orang yang tidak menjalani perintah, kalau itu perintah, menunjukkan kurangnya keimanannya, dan melaksanakannya berarti menambah keimanannya. Kalau di ayat ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, baik dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam keyakinan, atau dalam beragama. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Di sini Allah tutup dengan dua namanya, yaitu As-Sami. Nah, bahwa sekecil apapun suara kalian Allah mendengar. Alim, dan Allah itu tahu bahwa kalian ini jujur atau tidak di dalam bertakwa. Karena takwa yang sebenarnya itu adalah di dalam hati. Kadang orang mengucapkan ucapan kekufuran, tapi karena dipaksa, itu tidak kafir ketika di hatinya itu masih ada iman. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara-suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Para ulama menjelaskan ini ngangkat suara saja itu sudah dilarang, apalagi membuat ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul.
membuat cara-cara ibadah kepada Allah yang tidak diajarkan oleh Rasul. Wala tajharu, jangan kalian mengeraskan lahu ketika bicara kepada Rasul bil qauli dengan ucapan kajah riba adikum liba'din, seperti kalau kalian bicara keras dengan ketika kalian memanggil saudara-saudaramu. Kalau di antara kalian lah enggak apa-apa kalian panggil dengan suara keras. Hei pak, suara keras kayak gitu. Tapi kalau kepada Nabi jangan, itu durhaka. Nah, apa akibat kalau kalian itu mengeraskan suaramu di atas suaranya Nabi? Antah bata a'malukum, maka Allah akan menghapus amalan kalian. Bahaya ya, amalannya hapus. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kamu tidak sadar, tidak tahu. Ada seorang sahabat langsung mengurung diri di rumahnya, menangis. Kenapa? Saya takut termasuk ini. Kenapa kamu? Memang suara saya buanter ya. Karena memang suaranya banter, bawaan gitu loh. Bukan kesengajaan untuk apa? Bicara keras di atas Nabi. Tapi memang suaranya banter, kan memang ada orang yang kayak gitu. Apalagi orang-orang yang biasa di pesisir, ya. Suaranya kan banter-banter karena apa? Saingan sama ombak. Hingga ngobrol biasa kayak orang bertengkar gitu. Innal ladzina yaghudduna aswatakum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka inda Rasulillah, di ketika bersama Rasulullah SAW, ulaika alladzina imtahanallahu qulubuhum littaqwa, mereka itulah orang yang Allah karuniakan di hati mereka ketakwaan. Nah, lahum maghfiratun, mereka disiapkan oleh Allah ampunan. Ini sebaliknya tadi ya. Kalau suaramu lembut itu menunjukkan ketakwaan. Nah, dan diampuni oleh Allah. Ini kan perkara penting. Wa ajrun azim, belum lagi diberi pahala besar. Nah, ini adab ya, cuma ngatur suara saja itu bahayanya menghapus amalan. Nah, tapi tidak mengangkat suara itu pahalanya besar, bentuk ketakwaan, diampuni dosa-dosa, diberi pahala besar. Demikian juga orang yang tidak bikin-bikin ajaran baru, itu merupakan ketakwaan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikuti saja apa yang ada pada Rasul. Wala tabtadi'u, gak usah bikin-bikin. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Dicukupi sudah, apa yang datang dari Rasul itu sudah sempurna, gak perlu penambahan, gak perlu pengurangan, gak perlu lipstick, gak perlu macam-macam. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggil kamu dari balik hijab, dari luar pintu panggil-panggil, dari jauh dua panggil-panggil, mereka itu kebanyakannya orang yang tidak berakal, kata Allah. Walau annahum sabaru, kalau mereka mau sabar, hatta tahruja ilaihim, sampai kamu keluar pada mereka, lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini Allah tutup dengan dua namanya, bahwa manusia ini memang banyak salah, tapi Allah itu Maha Pengampun. Di sini adab yang sangat besar yang Allah ajarkan kepada hambanya. Wa qala jalla wa ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Di surat An-Nur
Allah katakan jangan kalian jadikan seruan Rasul, panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian dengan lainnya. Nah, war rasulu yunada bir risalah, sementara Rasul itu memang diseru dengan risalah. Ya Rasulullah, manggilnya itu ya Rasulullah. Walaupun itu istrinya ya, Aisyah radhiyallahu anhu, manggilnya tidak Mas, tidak gitu ya, atau Kak, tapi panggilnya ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Walaupun itu pamannya, ya pamannya siapa? Hamzah ya. Kalau panggil ya Rasulullah, tidak manggil apa? Le. Bahasa Madura apa? Cong. Dipanggil kacong itu enggak. Tapi Rasulullah SAW pengagungan. Bahaya kalau sampai panggil kacong ya kayak tadi itu, hapus amalannya. Wala yuqalu ya Muhammad bi ismihi, dan Nabi tidak dipanggil dengan ya Muhammad. Wa innama yukhatibu bir risalah, beliau dipanggil dengan risalah wan nubuwah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kenapa ini? Ini adab kepada Rasul dan ini bentuk pengagungan, ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Walihada fallahu jalla wa ala yukhadibuhu bismir risalah wan nubuwah. Allah sendiri yang mengajarkan dengan memanggil beliau dengan panggilan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Walam yadhkur ismuhu illa fi maqamil ikhbar la fi maqamin nida. Kalau mengabarkan tentang Muhammad itu boleh menyebut namanya. Tapi kalau manggil, namanya manggil itu panggilan dengan panggilan risalah dan nubuwah. Seperti yang Allah katakan, maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin min rijalikum, bapak di antara kalian. Nah, hada ihbarun, ini adalah khobar, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, beliau Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu benar dari Rabb mereka. Surah Muhammad ayat 2. Hadza min babil ikhbar, ini adalah bab ikhbar. Ikhbar itu pengabaran. Nah, seperti misalnya tentang Allah, sering kita dengar Allah punya, kata muslimin sering mengatakan Allah itu punya sifat wujud. Nah, kalau wujud itu kalau artinya ada ya. Wujud artinya apa? Ada. Tapi tidak ada ayat maupun hadis yang mengatakan Allah wujud. Nah, kalau sebagai pengabaran bahwa Allah itu wujud itu boleh. Tapi kalau memberi nama Allah atau memberi sifat, karena kalau nama atau sifat itu harus ada dalil ayat maupun hadis. Tapi kalau mau mengabarkan tentang Allah sebagai ikhbar, ya ikhbar namanya, itu boleh. Enggak perlu dalil, asalkan maknanya benar, ini boleh. Kalau ikhbar, misalnya tentang apakah Allah itu punya badan. Bahasa Arab, badan bahasa Arabnya apa? Jisim. Jisim bahasa Arab, bahasa Indonesianya badan. Apakah Allah punya badan? Kan enggak ada dalil ayat maupun hadis, enggak ada. Yang ada di sana Allah Maha mendengar. Allah punya 2 tangan. Allah punya 2 kaki. Allah memiliki 2 mata.
Nah, kalau diilzam itu di konsekuensi dari yang punya mata, konsekuensi dari yang punya tangan dan punya kaki mesti punya badan. Itu namanya konsekuensi yang di dalam akidah disebut ilzam. Nah, itu boleh. Dengan catatan tidak menyamakan badan Allah dengan badan makhluk. Ya. Apa maksudnya? Kalau badan makhluk ini terdiri dari tulang, terdiri dari daging, darah. Kalau Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nah, amal mukhatabah, adapun kalau percakapan, fayukhatibur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ismin nubuwah war risalah. Kalau percakapan tidak boleh. Kalau mau memanggil Rasul harus dengan nama nubuwah atau risalah. Fala taqul qala Muhammadun, misalnya sedang menyampaikan hadis, mengatakan qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Nah, wa inna ma taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dai mengatakan Muhammad berkata, ya dari semuanya Muhammad telah berkata. Sopo iku Muhammad itu? Ya, tidak boleh seperti itu. Apa namanya, bahasa kita itu tidak adab. Gak duwe apa? Unggah-ungguh. Bahasanya lagi kudu. Nah. Yang benar bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au taqulu qala Nabiullah, telah berkata Nabiullah. Wa qala ta'ala falladzina amanu bihi ay ar-rasul wa azzaruhu ay waqqaruhu. Nah. Waqqaruh artinya memuliakan. Wa ta'zir yutlaq fayuradu bihi at-tawqir wal ihtiram. Tawqir itu hormat. Hormat dan memuliakan. Itu ini makna azzaru. Wa yutlaq wa yuradu bihi at-ta'dib mithlu ta'ziril mukhti wa laysa hadha huwal murad fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal al-murad at-tawqir wal ihtiram. Jadi azzaru itu maknanya memuliakan dan menghormati beliau. Wa qala ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru. Itu dalam firman Allah, agar mereka mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziru. Tu'azziru tadi menghormati, wa tu'azziru itu artinya memuliakan, wa tuwakkiru menghormati. Nah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan mereka bertasbih di waktu pagi dan sore. Faqaluhu wa tu'azziru. Di ayat ini Allah katakan wa tu'azziru wa tuwakkiru, hadza raji'un ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menghormati dan memuliakan, itu yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara wa tusabbihu bukratan wa asila, hadza raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal wajib. Jadi yang wajib bagi setiap muslim adalah tidak meremehkan, tidak mengurangi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, insyaallah ini yang terakhir. Yang ketiga, annal wajibah, bahwa yang wajib, nahwal Quran ihtiramuhu. Demikian juga terhadap Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini kalamullah. Wajib bagi muslim untuk mukmin untuk memuliakan. Ihtiram itu memuliakan. Baik ketika baca dengan
pakaian yang bagus, berwudu lebih dulu, baca ta'awudz, baca dengan suara enak, tidak sambil sambil nyetel ngerjakan ada kerjaan sambil nyetel merotal kayak gitu. Itu tidak menghormati namanya. Itu kalau nyetel. Kalau baca ya nggak boleh enak-enak baca kemudian sambil kerjaan lain yang meremehkan bacaan. Wa ta'dhimuhu, dan wajib mengagungkan Al-Qur'an. Li'annahu kalamullah, karena Al-Qur'an itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa faddala kalamullah ala sairil kalam, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, dan keutamaan kalamullah, keutamaan ucapan Allah dibanding seluruh ucapan. Kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah dibanding seluruh makhluknya. Li'annahu man min kalamillahi wa kalamillahi sifatun, karena Al-Quran itu termasuk kalamullah. Wa kalamullah, dan kalamullah itu sifatun, merupakan sifat. Nah, adapun kalau tintanya itu makhluk, tapi yang ditulis dengan tinta itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Demikian juga kertasnya itu makhluk. Adapun yang ditulis dengan tinta di atas kertas itu kalamullah. Nanti akhir zaman itu hilang, tulisannya hilang. Nah, bahkan tintanya ikut hilang, tinggal kertas-kertasnya. Yang di hati-hati manusia yang hafal itu hilang, diangkat oleh Allah, karena itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu ihtiramu kitabillah, maka wajib bagi setiap muslim mukmin menghormati kitabullah, wa ta'dhimuhu, mengagungkan, wa tauqiruhu, dan menghormati. Menaruhnya enggak boleh ditaruh di bawahnya buku-buku kayak gitu. Nah, atau di segeletaan di bawah-bawah kayak gitu. Walaupun itu cuma satu ayat misalnya. Biasanya yang banyak teledor itu melijo, dibuat bungkusnya terasi. Dibuat bungkusnya Nah, buat bungkus terasi ayat-ayat Allah. Segera diambil kalau dibilangi yang melijonya. Tidak boleh seperti ini, Bu, Pak, nggak boleh, ini ayat. Ini wajib muslimin itu mengagungkan. Nah, jangan disamakan dengan selainnya. Atau buat bungkus-bungkus. Banyak orang-orang juga di sekolahan-sekolahan itu asal buat soal pakai ayat-ayat, kemudian dikilon, dirombengno, diide-ide, diinjak-injak oleh tukang ini rombeng. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga dari ayat tadi, tentang kafirnya orang yang mencela mencela tadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.